perlu setiap muslim dan muslimah jadikan sebagai target utamanya adalah surga. Dan bagaimana dia bisa selamat dari api neraka. Itu target utama. Tidak ada target yang lain yang diutamakan kecuali dua hal ini. Masuk ke surga dan selamat dari api neraka. Karena memang kita melakukan semua ketaatan-ketaatan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib ataupun sunnah, dan semua yang Allah larang kita jauhi, yang haram juga makruh, semua itu agar kita bisa masuk ke dalam surga dan juga selamat dari api neraka. Surga sebagaimana sudah kita tahu tempat abadi penuh dengan kenikmatan yang Allah selalu ikuti dalam firman-Nya, khalidina fiha. Setelah menjelaskan tentang istana di surga, kemudian para pelayan-pelayannya, kebun-kebunnya, permadaninya, dipan-dipannya, baju-bajunya, dan segala macam yang serba indah dan sempurna, Allah selalu ikuti dengan khalidina fiha, kekal selamanya. Kalau di dunia ini kepemilikan kita hanya sementara. Rumah yang mewah pun, semewah apapun rumah kita di dunia, hanya sementara. Sebatas kita masih hidup. Setelah kita meninggal, maka akan dibagi jadi warisan. Bahkan banyak orang semasa hidupnya pun rumahnya sudah dijual. Begitu juga semua komponen-komponen yang kita pakai, tas, sepatu, mungkin kendaraan, apa saja, semua ini hanya sementara. Tidak ada kepemilikan abadi. Luar biasanya di surga, sekali Bapak Ibu dapatkan, maka abadi milik kita. Istana itu, dayang-dayang itu, permadani, semuanya, pakaian, kebun-kebun yang sangat luas, apapun, semua akan jadi milik kita selamanya. Tidak ada lagi masa tua, tidak ada lagi capek, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi penyakit. Makanya Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, ketenangan dan kegembiraan juga kebahagiaan seorang mukmin pada saat dia sudah meletakkan kedua kakinya di surga. Selama di dunia, maka pasti akan banyak sekali ujian-ujian, ya, cobaan-cobaan. Karena dunia memang tempat ujian dan cobaan. Bagaimana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan dosa-dosa, dan sabar dalam ujian harian. Baru kemudian kita akan mendapatkan balasannya nanti di akhirat. Begitu juga dengan menjauhkan diri dari api neraka. Kalau seandainya seseorang di antara kita memegang korek gas kecil saja, kemudian dia coba membakar jempolnya, mungkin hitungan detik, maka sudah sangat panas dan sakit. Kalau 1 menit mungkin bisa, ya, luka bakar yang sangat serius dan butuh operasi. Itu baru korek gas kecil. Bagaimana kalau seseorang berada di sebuah bangunan raksasa besar, semuanya orang lagi disiksa, semua orang lagi dibakar, teriakan-teriakan mereka saja sudah cukup membuat kita tersiksa. Apalagi kita ikut disiksa di sana. Dan tidak ada kematian di neraka. Sifatnya tidak ada kematian. Kalau ada maling di pinggir jalan, pencuri, kemudian dia digebukin oleh warga, misalnya itu masyarakat yang menangkapinya, tentu mereka akan memukuli selama masih hidup. Kalau sudah meninggal, mereka pasti akan tinggalkan, karena orang sudah faham. Kalau orang meninggal tidak akan rasa sakit. Tapi di neraka tidak ada kematian. Selama 24 jam semuanya siksaan. Jadi sangat konyol sekali kalau ada orang mengatakan, tidak masalah, saya masuk neraka dulu, toh juga saya akan masuk surga. Ya. Siksaan Allah, azab Allah, laknat Allah bukan untuk jadi bahan cobaan. Begitu juga dengan dosa-dosa bukan untuk dicoba. Tidak perlu kita mengatakan khamr itu haram, saya coba dulu rasanya gimana. Atau zina, atau riba, atau apapun pelanggaran agama. Ibarat orang kerja di sebuah kantor, dia udah tahu sebenarnya kalau dia telat datang, kalau dia tidak selesaikan pekerjaan, maka akan di PHK, atau minimal akan berkurang gaji yang akan dia temukan pada akhir bulan. Tapi kalau ada orang sengaja ingin coba-coba, ya sudah, berarti sangat berisiko dia untuk mendapatkan ancaman-ancaman tersebut. Kenapa nggak jadi pegawai yang baik-baik saja, yang jelas-jelas mengerjakan pekerjaan dengan baik, menjadi orang yang baik, kemudian akan atau pegawai yang setia dengan perusahaannya, maka otomatis dia akan mendapatkan semua fasilitas yang sudah dijanjikan. Maka ini merupakan target. Oleh karena itu semua sikap kita, perilaku kita, karakter kita, apa saja harus semuanya ya seperti penghuni surga atau membawa kita ke dalam surga dan menyelamatkan dari api neraka. Jadi itu memang target seorang muslim. Dan kalau orang menjadi muslim yang sejati, pastikan memang dia akan terarah ke surga. Karena Islam mengajarkan semua yang membawa ke surga.
baik, ya, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah, semuanya kebaikan-kebaikan. Bahkan senyum saja kepada sama muslim adalah pahala. Semua isinya kebaikan dan semua dijanjikan balasan-balasan yang sangat besar. Semua yang dilarang yang akhirnya membawa ke neraka pasti buruk, di mata manusia pun buruk. Bohong, menipu, memukul, menggunjing, memfitnah, membunuh, mencuri, apa saja. Maka itu buruk semuanya. Oleh karena itu kalau seseorang menjalankan Islam ini dengan benar, dipastikan memang dia akan terarah ke surga dan pasti akan jadi baik. Dicintai oleh Allah, dicintai oleh makhluk. Gak ada orang yang soleh dan solehah tidak disukai, kecuali orang yang memang buruk dasarnya, tidak suka dengan kebaikan-kebaikan. Orang yang tidak suka dengan orang jujur berarti dia pendusta. Orang yang tidak suka dengan orang yang baik, maka pasti dia buruk, gitu kan? Seperti Nabi SAW adalah orang yang baik dan sempurna. Yang tidak suka beliau hanya orang-orang munafik, orang-orang memang kafir yang tidak suka dengan beliau. Tapi orang-orang yang tahu tentang kebenaran pasti akan menyukai Nabi alaihi salatu wassalam.